Hai, welcome back. Kembali lagi dengan aku Roma di Cerita Roma. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bahas tentang masalah rambut yang banyak banget dialami oleh setiap orang. Masalah rambut yang aku maksud yaitu adalah masalah rambut kerontokan. Masalah kerontokan yang aku maksud di sini adalah masalah kerontokan yang dimana rambut itu banyak gugur dan banyak rontok atau terlepas dari kulit kepala dalam jumlah yang banyak ya guys. Karena pada dasarnya rambut itu memang wajib dan pasti akan rontok, tapi kalau misalnya rontoknya terlalu banyak, nah itu yang menjadi masalah. Seperti di video aku yang kemarin, aku sempat bahas bahwa kerontokan rambut itu wajar aja kalau misalnya jumlah kerontokan rambutnya itu nggak lebih dari 100 helai per hari. Karena rambut yang sudah tua atau rambut yang folikelnya sudah tidak bagus atau rusak, dia akan luruh seperti pada daun-daun yang ada pada pohon, pasti akan berjatuhan. Nah, seperti itu juga rambut setiap manusia. Di sini aku akan bahas berbagai macam jenis rontok. Jenis rambut rontok yang pertama adalah jenis rontok involusional. Apa sih involusional itu? Nah, jenis rambut rontok involusional adalah jenis yang normal yang dipengaruhi oleh usia. Jadi sering berjalannya waktu, kita bertambah usia, kerontokan pasti akan terjadi karena pertumbuhan rambut sudah tidak seperti pada saat waktu muda, dan pada saat bertambahnya usia, rambut itu akan mengalami kerontokan. Nah, inilah yang dinamakan kerontokan involusional. Kerontokan yang kedua adalah kerontokan jenis alopecia androgenik. Jenis kerontokan alopecia androgenik ini yaitu jenis kerontokan yang dipengaruhi oleh faktor gen antara wanita dan pria. Jenis kerontokan yang ketiga adalah jenis kerontokan alopecia areata. Nah, jenis ini adalah kerontokan yang terjadi hanya pada wilayah tertentu. Pernah kan kalian lihat orang hanya rontok di sebelah bagian sini doang atau di bagian tengah saja. Jenis yang keempat adalah jenis alopecia universalis. Jenis kelompok rontok ini adalah jenis yang dimana rambut di seluruh tubuh itu mengalami kerontokan, misalnya rambut atau jenggot atau ketek. Nah, ini adalah jenis rambut dimana setiap kerontokannya itu terjadi di sekujur tubuh. Jadi pasti kalau hal ini terjadi itu udah ada kesalahan banget, karena bukan hanya di rambut tapi dia di sekujur tubuh kita yang ada rambut itu mengalami kerontokan. Nah, ini jenis kerontokan alopecia universalis. Kerontokan yang selanjutnya adalah kerontokan trichotillomania. Nah, kerontokan ini adalah kerontokan yang disengaja. Pernah nggak sih kalian lihat saudara atau tetangga kalian yang melakukan pencabutan rambut itu secara paksa atau secara sengaja gitu loh, karena alasannya enak aja gitu, apalagi kalau rambutnya tebal gitu dicabut gitu, rasa gatal atau rasa pusingnya katanya bisa berkurang. Nah, kalau aku pernah lihat tetangga aku atau saudara aku yang di kampung itu melakukan hal tersebut karena katanya kalau gatal itu enak banget rambutnya dicabut, dan itu bisa mengurangi rasa gatalnya atau rasa pusingnya kayak gitu. Aku juga nggak ngerti sih, cuma itu emang satu kerontokan yang disengaja karena si pemiliknya sendiri, si individunya sendiri yang mau melakukannya. Jadi itu bukan faktor yang lain tapi dari dalam diri seseorang tersebut. Jenis kerontokan yang terakhir yaitu jenis kerontokan telogen epiluvium. Nah, jenis kerontokan ini terjadi karena adanya suatu peradangan yang terjadi oleh kulit kepala. Nah, peradangan yang terjadi inilah yang menyebabkan terjadinya kerontokan. Dari kesekian kerontokan itu sebenarnya kita bisa atasi setiap hal yang terjadi. Ada dua hal atau dua faktor yang aku kelompokkan agar kita bisa mengurangi atau mengatasi
kerontokan yang terjadi. Dua hal yang harus dilakukan yaitu ada dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam ini aku kelompokkan, kita harus memperhatikan apa asupan makanan yang kita makan. Kalau kita mau memperbaiki rambut kita supaya jangan mudah rontok, konsumsilah makanan yang banyak mengandung protein dan kalsium yang dapat membantu pertumbuhan rambut lebih cepat. Nah, untuk mengatasi cara yang kedua yaitu dari luar dengan menggunakan hair care. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, aku mau minta tolong sama teman-teman sebelumnya like dulu video aku dan jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian itu merupakan dukungan buat aku. Please subscribe channel YouTube aku, dan kalian tahu subscribe itu gratis. Hair care yang pertama yaitu shampoo. Shampoo di sini sangat berfungsi banget. Cari buat kalian yang rambutnya rontok adalah shampoo yang khusus untuk rambut rontok. Kenapa aku wajibkan banget kalian menggunakan rambut? Aku sarankan banget kalian menggunakan shampoo rambut rontok, karena di dalam shampoo rambut rontok itu biasanya ada nutrisi yang dibutuhkan untuk rambut agar kerontokan itu dapat berkurang. Di sini aku mau ambil contohnya. Di sini aku bakal ambil contohnya, yaitu contoh shampoo rambut rontok yang aku gunakan. Yang pertama, aku pakai shampoo L'Oreal ini karena dia di sini difungsikan untuk full resist, nah triple X. Jadi dia fungsinya memang fokus untuk mengatasi rambut rontok, dan dia mengatasi rambut rontoknya dengan 3 aksi, yaitu dengan cara menutrisi kulit kepala, memperkuat batang rambut, dan mengurangi patah. Jadi ini bagus banget untuk rambut kalian yang rontok, karena aku juga pakai ini. Dan ada kandungan argin proteinnya juga. Inilah fungsinya nutrisi tersebut untuk memelihara rambut rontok. Jadi kerontokan rambut itu bisa berkurang dengan menggunakan shampoo ini. Yang kedua, aku mau sarankan kalian yaitu menggunakan shampoo dari Macarizo Hair Energy yang ini, yang melon. Di sini juga dia shampoo khusus untuk rambut rontok, dan ini dia juga bagus banget, banyak kandungannya yang dapat menutrisi rambut agar rambut itu tidak mudah patah dan akarnya juga kuat. Ada kandungan aloe veranya, ada keratin aminonya juga, dan omega 3. Di sini aku udah pakainya udah hampir setengah. Kalau kalian bisa lihat sini, udah hampir setengah, udah lama banget. Dan ini aku merasakan banget manfaatnya, dan wanginya itu wangi banget, dan aromanya ini wangi banget. Aku suka dibandingkan dengan aroma yang L'Oreal ini. Aku lebih suka aroma dari shampoo Macarizo ini, tapi sama-sama wangi, hanya saja ini lebih seger lagi wanginya. Tetapi secara fungsi kedua ini aku rekomendasikan banget untuk kalian yang rambutnya rontok. Kalian bisa cobain. Aku nggak bakalan bahas reviewnya di sini lebih detail. Aku udah bahas ini lebih detailnya lagi. Linknya ada di sini. Kalian bisa cek aja untuk shampoo L'Oreal dan shampoo Macarizo. Linknya ada juga di sini. Jadi kalian bisa cek nanti, atau aku buat di description box. Jadi aku ini hanya menjelaskan shampoo untuk rambut rontok yang aku pakai. Untuk rincian reviewnya lebih jelas, kalian bisa cek di bawah description box. Hair care yang aku sarankan kedua yaitu conditioner. Conditioner ini wajib banget kalian pakai kalau masalah rambut kalian rontok itu dikarenakan rambut kalian kering, kurang nutrisi. Karena conditioner sangat mampu untuk membantu kalian melembabkan rambut kalian yang kering agar tidak mudah rontok. Penggunaan conditioner ini wajib banget karena kalian dapat menghidrasi rambut kalian yang tadinya kering bisa menjadi lebih lembab dan lembut. Di sini aku contohkan aku penggunaan conditionernya dari Rejoice yang ini. Kalau kalian mau menggunakan conditioner yang lain juga boleh, karena aku pikir sih semua conditioner itu sama aja fungsinya, tergantung kalian cocoknya yang mana. Di sini aku mencontohkan aku menggunakan conditioner dari Rejoice yang ini. Dan ini tuh wanginya enak juga, tapi masih belum bisa
bisa menandingi wangi shampoo dari Macarizo ini. Yang ketiga, hair care yang wajib kalian gunakan untuk merawat rambut rontok adalah hair tonic. Kandungan yang ada di dalam hair tonic itu mampu menutrisi kulit kepala dan akar rambut sehingga akar rambut itu akan lebih kuat dan tidak mudah rontok. Biasanya kandungan hair tonic itu ada beberapa macam, tapi yang paling fenomenal atau paling terkenal itu adalah urang-aring, lidah buaya, dan akar ginseng. Di sini aku contohkan, aku menggunakan hair tonic dari Macarizo, contohnya yang ini. Dan ini bagus banget karena banyak kandungan yang dapat memperkuat akar rambut, jadi sangat berfungsi untuk menutrisi rambut sehingga dapat mengurangi rambut rontok. Dan dia juga bisa mengatasi kulit kepala kalian yang berketombe, jadi dia punya double function, bukan hanya untuk memperkuat akar rambut tapi juga menutrisi kulit kepala sehingga tidak mudah ketombean. Cara penggunaannya gampang banget. Di sini dia udah dalam bentuk semprotan gitu. Jadi kalian langsung semprotkan ujungnya ke kulit kepala kalian. Lalu setelah itu kalian pijat-pijat supaya membantu peresapannya itu lebih gampang lagi. Nah, kalian mau semprotkan di seluruh daerahnya, terserah titik-titiknya yang mana aja yang mau kalian semprotkan. Keempat adalah vitamin rambut. Vitamin rambut aku rekomendasikan banget harus pakai karena ini dapat menutrisi batang rambut yang kalian punya. Nah, nutrisi batang rambut ini supaya agar rambut yang kering, yang udah patah itu tidak mudah patah lagi dan ternutrisi sehingga lebih kuat dan kokoh. Contoh vitamin rambut yang aku maksud adalah dari Macarizo Advisor seperti ini. Nah, kalau kalian mau menggunakan jenis vitamin rambut yang lainnya juga boleh, seperti Ellipse atau yang lainnya juga, itu sama-sama fungsinya menutrisi rambut kalian. Vitamin rambut yang aku baca di artikel itu dapat menstimulasi pertumbuhan rambut dengan membuat peredaran darah di kulit kepala itu lebih lancar. Dengan kandungan antioksidan yang tinggi, dapat menstimulasi pertumbuhan rambut. Nah, yang terakhir adalah penggunaan hair mask. Penggunaan hair mask di sini aku sih anggapnya ini opsional, tergantung kerusakan rambut kalian itu seperti apa. Kalau rambutnya diwarnain biasanya itu cenderung lebih kering, jadi kalian wajib menggunakan hair mask. Untuk kalian yang rambutnya tidak terlalu kering atau jarang terkena hairstyling atau tidak diwarnain, aku sih sarankan nggak apa-apa nggak pakai hair mask. Tapi kalau kalian tetap mau pakai, ya nggak apa-apa, itu akan lebih bagus untuk menutrisi rambut kalian. Nah, sekian itu aja pembahasan aku tentang rambut rontok, gimana cara penanganannya, gimana cara perawatannya dengan menggunakan hair care. Semoga ini dapat membantu kalian semua yang dalam perawatan, maksudnya rambutnya ya. Jadi bukan wajah aja yang dirawat, tapi rambut juga tetap dirawat karena rambut itu adalah mahkota kan. Jadi tetap penting untuk dirawat. Yang paling aku sukanya tentang hair care ini adalah dia kalau kita nggak salah penggunaan atau kita nggak cocok itu tidak merusak penampilan kita. Beda dengan skincare. Skincare kalau kita nggak suka, maksudnya nggak cocok, itu bisa langsung bereaksi dan itu sangat mempengaruhi penampilan kita. Misalnya jadi wajahnya kusam kalau nggak cocok, atau misalnya lebih parah jerawatan. Semoga video ini membantu kalian. Jangan lupa like video aku, please like. Dan yang belum subscribe channel YouTube aku ya. Terima kasih sudah tonton video ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.